I've been thinking a long time. Hai semua, aku Ica, seorang anak, seorang kakak, dan seorang perempuan. Kali ini aku mau membahas tentang kenapa kita merasa tidak pantas dan bagaimana cara mengatasinya ketika kita merasakan perasaan tersebut. Nah, dikelilingi banyak orang yang membantu kita menentukan apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak inginkan, di mana kita cocoknya berada, di mana kita tidak cocoknya berada, dan apa yang harus kita hargai dan apa yang tidak harus kita hargai. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita pahami, setidaknya untuk diri kita sendiri, karena itu penting. Dan kenapa itu penting? Karena kita sebagai manusia perlu merasakan pantas, merasa pantas untuk memulai hubungan dengan orang lain, merasa pantas untuk dipahami orang lain, dan merasa pantas untuk memahami orang lain, dan itu merupakan nilai dasar kita sebagai manusia. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika kita tidak merasakan perasaan pantas tersebut? Seperti kita tidak berada dimanapun, kita berada di tempat yang tidak kita inginkan, dan kita tidak tahu kemana harus pergi. Lalu, di manakah kita pantas berada? Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat manusia berada di titik masalah. Meskipun kita sebagai manusia itu memiliki jalan yang berbeda, arah yang berbeda, tujuan yang berbeda, bahkan barang bawaan yang berbeda, ternyata kita memiliki satu kesamaan, yaitu kita perlu merasa pantas. Kita ingin merasa pantas dimanapun, di tempat apapun. Namun, perasaan tidak pantas itu juga merupakan suatu masalah yang universal, salah satu pengalaman manusia yang universal. Dan seringkali kita sebagai manusia menjadi putus asa untuk merasa pantas, sehingga kadang kita mencoba membentuk diri kita menjadi seseorang yang diharapkan oleh orang lain, yang diharapkan teman, keluarga kita, dari diri kita. Kita memaksa diri sendiri untuk menjadi seseorang yang bukan kita. Kita melakukan hal-hal yang tidak kita ingin lakukan, seperti kita mengunjungi tempat yang tidak ingin kita kunjungi, kita berteman dengan orang yang tidak ingin kita ajak berteman, kita melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Lalu kita kehilangan diri kita sendiri dengan harapan menemukan tempat untuk diri kita sendiri di dunia. Mengalami hal seperti ini, aku banyak berpikir apa yang salah, di mana yang salah, bahkan siapa yang salah. Dengan menghabiskan banyak waktu, akhirnya ada dua kesimpulan. Yang pertama, bisakah kita benar-benar menunjukkan diri sejati kita kepada orang lain ketika kita tidak benar-benar memahami diri kita? Mungkin inilah sebabnya, inilah alasan kenapa banyak orang yang merasa tidak ada yang memahami mereka ketika mereka tidak benar-benar memahami diri mereka sendiri. Yang kedua, seberapa sering kita melakukan hal-hal yang orang lain harapkan dari kita, dan dibandingkan melakukan hal-hal yang kita inginkan. Inilah kenapa itu penting, karena kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Cara kita berpikir, cara kita berbicara, bahkan cara kita berperilaku. Jika kita memilih lingkungan berdasarkan apa yang kita inginkan, maka kemungkinan besar kita bakal merasa pantas di tempat itu. Tapi sebaliknya, jika kita memilih lingkungan yang berdasarkan yang menurut kita apa yang orang inginkan dari kita, maka kemungkinan kita akan tidak merasa pantas berada di tempat itu dengan orang-orangnya maupun lingkungannya. Terus coba kita pikirkan, apa sih yang ada di sekitar kita? Pekerjaan, pendidikan, teman, dan keluarga. Pikirkan pula bagaimana kita menghabiskan hari-hari kita, menghabiskan weekend. Lalu tanyakan pada diri kita,
berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan apa yang kita inginkan, dan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan apa yang orang lain inginkan. Aku memutuskan fokus pada dua hal ketika memikirkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama itu mengenal lebih baik diriku sendiri dan menciptakan jalanku sendiri, bukan jalan orang lain. Jadi ketika aku mulai bermimpi tentang sesuatu, aku bertanya pada diriku tentang ketakutanku, tentang rasa tidak amanku, tentang harapanku, bahkan mimpiku. Jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, dan itu pasti, salah satu jalan keluarnya adalah tidak berhenti mencari jawaban tersebut. Tetap mencarinya perlahan, melalui pengalaman-pengalaman, buku yang dibaca, bahkan memutuskan sesuatu yang beresiko, sesuatu yang besar, dan mulai menjelajahi pelajaran yang baru. Dan untuk menciptakan jalanku sendiri, aku berhenti mencoba untuk membentuk diri menjadi seseorang yang bukan aku. Aku tidak menceritakan mimpiku kepada orang banyak, karena tidak ingin memberikan mereka kesempatan untuk berekspektasi kepada diriku. Sehingga aku fokus menciptakan jalanku sendiri, tanpa harus memiliki kewajiban untuk memenuhi harapan mereka tentangku. Jadi itulah yang aku lakukan untuk diriku. Tidak peduli dimanapun kita, sejauh apapun kita di rumah sekalipun, kita akan berpikir tentang apakah aku pantas berada di sini? Apakah seharusnya aku berada di sini? Dan inilah teka-teki terakhir dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Seperti pada awalnya, dengan melalui proses pemikiran yang panjang, akhirnya aku menemukan jawabanku. Ternyata untuk merasa pantas bukan tentang di mana kita, sejauh apa kita, tetapi menyadari bahwa seseorang yang bersama kita, siapa seseorang yang bersama kita. Dan ternyata ya, seseorang yang selalu bersama kita itu adalah kita, diri kita sendiri, aku. Karena tidak peduli dimanapun kita, dan tidak peduli terdengar seberapa murahannya kalimat ini, bagian yang sulit itu adalah mencari tahu siapa kita, siapa aku, mengenal kembali diri kita, apa yang sebenarnya kita inginkan, dan apa sebenarnya kita butuhkan. Beda ingin sama butuh kan? Dan begitulah hal ini menjadi potongan terakhir dari teka-teki ini. Perasaan pantas itu ternyata sama dengan perasaan bahagia, perasaan cinta. Kita perlu mencarinya, dan kita terus mencari sampai menemukannya. Perasaan yang selalu kita cari, dan mungkin sebagian dari kita telah menemukannya, bahkan berhasil mempertahankan selamanya. Dan sebagian lagi berhasil menemukannya, tapi kehilangannya lagi. Bahkan sebagian kita pula ada yang belum menemukannya sama sekali. Tapi ternyata itu adalah proses kehidupan, lingkar hidup, proses hidup. Dan caranya untuk bertahan, yang penting jangan berhenti. Jangan berhenti mencari alasan itu tadi, mencari jawaban dari proses hidup tadi. Mencari alasan yang membuat kita merasa pantas berada di suatu tempat. Dan ketika kita kehilangan alasan itu, maka kita tidak lagi punya alasan untuk hidup. Nah, teman-teman, harapannya semoga kita semua bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kita sendiri, dan ayo bertemu ketika jawaban tersebut sudah ada. Bye!